Pas proses kompresi kan di sini kan, kompresinya dari TMB ke TMA, dia ngedorong guys. Tuh, gue puter pelan, tuh, wih, loncat banget ya. Oke guys, selamat datang di channel Track Day Holic. Jadi, wah, gue riset beneran coy. Beneran nyoba riset kertas. Ini gue ngide sendiri ya. Ini titiknya nggak kelihatan. Jadi gue bikin titiknya posisinya di situ, 3 biji aja. Dimana ini nggak kayak di YouTube ya. Beda nih kayaknya. Gue nggak tahu sih. Cuma yang gue tonton, referensi yang gue tonton, kayaknya sekilas kalau ngebandul Satria 2 tak rata-rata nggak kayak gini bikinnya gitu. Jadi biasa rata-rata tuh dia bandulnya tuh ngikutin daun kertas yang counternya ya. Jadi dibikin seimbang gitu, kayak biasa ditaruh di tengah sini, 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 jadi rata gitu guys. Jadi ibaratnya tujuannya tuh seperti membuat apa ya, membuat beban ininya tuh makin berat gitu, atau empat gitu ya, 1, 2, 3, 4, cuma pokoknya dibikin rata gitu. Sedangkan kalau gue kan ini agak melenceng ya tuh. Nah, ini gue mencoba seperti ini guys, karena gue bikin titik kayak gini tuh dari TMA-nya. Nah, jadi ini biar lebih jelas ya guys ya. Jadi titik torsi Satria 2 tak itu dia kalau tanpa stang seher dan pen, dia itu tuh sejajar gini guys. Tuh. Sejajar seperti ini karena ya udah jelas ya. Pasti bobot terberatnya itu di daun yang ini guys, yang tebel ini. Nah, jadi karena Satria 2 tak tanpa pen dan seher, dia titik terberatnya tuh di sini ya kan. Tuh. Jadi sejajar gitu sama daunnya. Tuh ya kan, tuh gua geser-geser, dia pasti balik lagi ke tengah, ke bagian yang sejajarnya. Nah, tapi bagian stang seher, lubang big N-nya itu kan dia nggak lurus ya guys ya. Dia agak miring ke sini. Jadi ketika ini dikasih beban pen sama stang seher, dia akan bergeser begini guys, ke tema begini nih. Tuh. Jadi kalau tanpa beban memang dia bentuknya seperti ini ya. Cuma kalau ini udah dikasih beban big N di big pen sama stang seher ya, dia akan bergeser kayak gini nih tuh. Bergeser ke tema. Jadi titik terberatnya tuh dia pindah ke sini nih. Set, yoi. Dia pindah ke sini nanti guys. Makanya gue kasih bobotnya di sini. Gitu. Jadi kalau gue kasih bobotnya di sini, gue mikirnya seharusnya titik torsinya nggak berubah ya. Titik torsinya akan tetap seperti ini. Jadi gue naruh bobotnya di sini guys. Gue tambah lagi di kiri kanan, karena kalau cuma satu titik, cuma satu titik itu tuh nambah bebannya tuh dikit banget. Bahkan ini 3 titik pun nambah bebannya dikit banget guys. Nggak nyampe 50 gram. Titik terberatnya di sini, bawaan lahirnya. Gue tambah lagi beban di sini. Gue tambah lagi beban di kiri kanannya supaya fokusnya tetap di sini. Nah, itu jadi gue harap beban torsinya bertambah tapi titik torsinya nggak berubah gitu posisinya. Cuma gue nggak tahu juga ya, soalnya kalau dilihat-lihat sangat melenceng gitu guys, kayak aneh gitu ya kan. Biasanya orang bikin rata gitu, seret 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 seret, tapi ini enggak ya. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Track Day Holic. Jadi kali ini gue pengen membahas sedikit mengenai bearing. Bearing untuk mesin gue pengen ngasih tahu kelanjutan mengenai mesin Satria 2 tak gue yang udah gue belah. Nah ini kali ini pengen gue bahas kebetulan soal bearing, karena setelah meneliti bagian mesin gue mulai fokus sama bearing gitu kan, karena bearing gue udah jelek semua. Gue mikir keras gitu, kira-kira bearing apa sih yang cocok untuk karakter motor gue dengan harga yang sangat
masuk akal gitu. Yang pertama udah pasti kalian tahu ya, ini bagian lahar karkas, ini udah pasti krusial banget fungsinya, penting banget. Nah, yang kedua, terus di sini ada untuk rasio itu 6203, satu pasang juga kiri kanan. Ini untuk rasio juga HK1312, satu pasang juga kiri kanan. Dan ini yang gue bilang nggak penting ya, ini untuk botolan 6905 nih. Oh ya, yang 6905 ini cuma satu ya, dia nggak sepasang. Nah, ini untuk menghemat budget kita ini pakai bearing yang biasa aja nih. Kayak gue beli yang 6905 punya NTN. Punya NTN harganya sekitar, gue lupa, 20-30 ribuan. Jadi nggak mahal-mahal banget sih. Kalau lu ngikutin yang punya Faito gitu-gitu mahal ya, dan menurutku buat apa, itu nggak penting. Untuk rasio ini kan ya, kenapa bagi gua rasio, bearing rasio ini penting, sama pentingnya kayak lahar. Karena bearing rasio itu tuh dia ngikutin RPM. Motor-motor yang RPM-nya tinggi, gua saranin supaya loncer itu pakai bearing yang agak bagus. Untuk yang 6203 ini. Nih guys, sebelum gue menentukan bearing ini, gue riset dulu, bukan riset sih, gue mencari referensi gitu kan, mengenai bearing gitu, karena gue nggak mau salah beli. Jadi ada orang yang meneliti gitu ya, dia ini penelitian, bener-bener penelitian, dia mencoba berbagai macam bearing yang efektif. Waktu itu dia pakai untuk sepeda, bukan untuk motor. Jadi dia menggunakan bearing enduro juga nih kalau nggak salah ya, SKF enduro keramik, yang tipe keramik. Udah gitu dia juga mencoba bearing-bearing biasa. Hasil ya, yang cukup menarik bagi gue, dia mengatakan kalau bearing keramik itu nggak worth it, karena secara performa bearing keramik itu lebih loncat di awal pemakaian, tapi setelahnya dia cepat banget ngedropnya. Maksudnya bisa dibilang bearing keramik itu cepat banget rusaknya. Sedangkan bearing-bearing yang biasa yang bukan keramik, dia itu tuh awet. Anggaplah nih, semakin rendah itu gesekannya makin minim, makin bagus. Keramik itu rata-rata dia lebih halus, lebih loncat, lebih enteng. Di sini dia. Bearing-bearing biasa dia di atas. Tapi bearing biasa itu performanya sepanjang waktu tuh rata. Sedangkan bearing keramik dia cepat banget rusak gitu, dia cepat meninggi. Maksudnya gesekan terjadi pada bearing keramik itu sangat cepat terjadi gitu, dikarenakan bola yang keramik itu kan bisa dibilang keras ya. Bagian inres, bagian jalan si bearingnya ini itu tuh kalah sama bola bearing keramiknya. Prinsip metalurgi gitu ya, maksudnya benda yang bergesekan itu kan dia akan saling mengalahkan ya, tergantung bahan materialnya gitu, dia akan saling mengalahkan. Bearing keramik yang bisa dibilang kualitasnya mungkin lebih keras, bolanya dia lebih cepat memakan raceway-nya dia malah, makanya dia akan cepat haus, cepat rusak. Maka dari itu akhirnya gue memutuskan untuk tidak memakai bearing keramik guys. Tapi akhirnya gue nyari lagi, tiba-tiba gue ketemu ini guys. Ini harganya murah banget, satunya itu cuma 80.000. Jadi kalau dua itu tuh cuma 160.000. Kalau Faito itu kan sekitar, sepasang itu kan sekitar 400-500 ribuan ya Faito. Udah gitu kalau BRT itu dia dari awal 350.000 turun jadi 250.000. Setelah gue lihat dan teliti, dia speknya mirip BRT tuh. Jadi dia nitrided cage, jadi cage-nya itu udah dilapis nitrit juga, sama kayak BRT. Di sini ball bearingnya tulisannya cuma high grade steel ball, sama inrestnya dia juga special heat treated in ring, yang mana gue nggak ngerti apakah itu forging atau enggak ya, gue nggak paham. Tapi setidaknya kalau gue lihat dari speknya sebenarnya ini mirip-mirip sama punyanya BRT. Akhirnya gue nyari di YouTube yang review bearing SKF Enduro ini yang non keramik ya, yang masih C3, itu ternyata cukup loncar pas dia puter, mirip-mirip sama review orang yang pakai BRT
sama yang pakai S720 dengan harga yang sangat minim gitu ya kan. Dan gue yakin sih ini pasti cukup awet karena dia bahannya masih ball bearingnya masih besi ya, maksudnya masih steel, masih baja, bukan apa namanya, bukan keramik gitu. Makanya akhirnya pilihan gue pakai ini guys. Terus untuk menghemat budget lagi guys, di bagian rasio yang tadinya gue pengen beli IBC juga, akhirnya gue pilih NTN. Nah gue pakai ini nih guys, NTN C4 tuh. Loh kenapa C4 gitu kan, karena waktu gue perhatiin ya, gue buka lahar gue tuh udah kesek banget guys. Ini karena kotor juga sih bekas porting ya, jadi nggak bisa diputar. Tapi beneran waktu gue buka nih kesek banget lahar gue. Pantesan motor gue cemen gitu ya. Tapi bagian ini yang 6203 nya dia masih bagus banget guys, masih bagus banget bearingnya. Jadi maksud gue gini, bearing yang di bagian transmisi itu tuh nggak gampang rusak karena dia kerendam sama oli guys. Kalaupun ini udah rusak ya, yang C4 ini udah rusak, karena kan C4 kan dia lebih enteng ya, lebih loncer, dia lebih berisik dan lebih apa ya, lebih gampang aus kan. Nah walaupun dia rusak, setidaknya maksud gue pengennya rusaknya tuh barengan lah sama lahar gitu kan. Biasanya kan lahar kan rusak duluan ya, lahar rusak duluan, sedangkan ini lebih awet karena kerendam oli. Jadi makanya gue beraniin yang sininya gue pakai C3 karena memang harus tahan lama, yang sininya pakai C4 karena dia memang sudah awet kerendam oli gitu, dengan harga yang nggak terlalu mahal. Dia ini harganya di 60.000 guys satunya. Jadi menurut gue sebanding lah gitu, daripada lu beli merek IBC yang 300 ribuan keramik, mendingan yang C4 aja gitu, merek biasa tapi yang C4. Dia tetap loncer karena dia renggang. Dia itu loncer guys, dia itu loncer tapi agak koclok nih, kedengeran nggak ya tuh. Sekarang kita bandingin yang enduro ya. Nih enduro dia nggak C3 dan ini nggak gue bersihin ya, maksudnya belum gue kasih bensin dan lain-lain. Kerasa gitu bedanya, dia enteng tapi tetap entengan ini nih yang C4 nih. Ini kerasa banget sih, ini kerasa kocloknya tuh, kerasa banget. Ini enggak coy, ini dia enggak, kocloknya dikit banget karena ini C3 ini C4. Tapi kenapa gue pede pakai C4, karena ini buat di rasio, jadi kemungkinan besar bakalan awet banget. Maksudnya awet ya, awet lah. Jadi kalaupun rusak, ini mungkin rusaknya barengan gitu sama laharnya, sama lahar kerkas. Jadi buat sedikit nggak bersihin olinya, gue kasih WD-4 dan langsung berubah banget guys. Tuh, gue puter pelan, tuh, wih, loncer banget ya. Oke, jadi ini habis gue lem nih guys, tapi belum gue rapihin lagi. Nanti kita rapihin ya. Oke guys, selamat datang di channel Trackdayholic. Jadi kali ini gue pengen membahas kerkas gue nih yang udah jadi ya. Jadi posisi bandulnya kayak gimana sih? Nih, kalian bisa lihat ya. Nih, kelihatan ya di sini. Nah, tuh. Tuh, jadi titik terberatnya ada di 3 titik itu ya. Tuh kan, di yang gede itu, kecil sama gede. Tapi tetap pusat beratnya ada di tengah sini ya, yang kecil itu. Ini posisinya agak miring sih sayangnya ya. Jadi agak ke depan gitu, nggak tegak lurus. Nah, tapi pada intinya kayak gini guys, cara kerja kertas yang gue bikin itu ketika saya berada di TMA nih, saya ada di TMA itu, bandulnya itu tuh dia dari bawah guys, dari bawah gerak ke atas keberatan tuh dia. Jadi kertas ngedorongnya tuh berat gitu. Tapi waktu dia udah di TMB ini, titik terberatnya tuh dia sejajar sama gravitasi guys, sejajar dia. Jadi pas dia udah di TMB kayak gini, kertasnya langsung ngedorong kompresi. Jadi ini waktu proses kompresi guys, dia akan ngedorong ya, karena
kerekasnya itu dia dari posisi atas jam 12 dia bergeser ke posisi ke arah jam 6 gitu kan. Jadi pas proses kompresi itu dia kedorong sama kerekas guys tuh. Jadi ini kalau gue dorong dia balik lagi nih tuh. Tuh ya. Tuh pas di sini dia ngedorong nih tuh. Pas proses kompresi kan di sini kan. Kompresinya dari TMB ke TMA. Dia ngedorong guys. Nah, jadi gini ya kondisi kerekas gua. Tuh. Bagian bawahnya bisa dibilang lumayan rapet ya, bagian dalam. Lumayan rapet lah ya. Cuma bagian sininya gak gua apa namanya? Gak gua kerok. Jadi cuma gua lebarin doang, kiri kanannya dikit. Banyak sih. Terus apa lagi ya? Tuh kerenkes kayak gitu. Jadi agak sempit sih pintu masuknya sebenarnya. Agak sempit kalang apa kerekas yang udah makin tebel. Jadi agak sempit. Tapi kayak tetap lancar flow-nya harusnya. Walaupun nggak selancar yang bagian sininya dihabisin ya. Bagian mana namanya? Biasanya nih. Biasanya kan dihabisin nih orang-orang. Gua nggak tuh, tetap standar bagian sininya. Nggak gua krok. Rencana gua sih kalau misalkan gua ganti membran, misalnya kayak membran RXZ atau membran V-Force, nah itu ini pasti gue bantai ya, gue bantai habis nih bagian sini. Tapi kalau berhubung gue membrannya standar, membran standar kan dia keluarnya persis di garis ini ya nih. Ini ada garis nih. Nah, ini kan bagian rumah membrannya ya, rumah membran. Terus jendelanya itu kan dia agak ke pinggir ke kiri sedikit gini ya. Jadi karena masih standar, jadi gue biarin aja ininya standar ya. Kecuali kalau udah gue ganti membran, gue lebarin baru ininya nanti. Jadi emang flow-nya nggak bener-bener lancar langsung ke kanan, tapi dia lebih ke depan guys, ke depan ke atas ya, baru disedot gitu ke bagian transfer. Begitulah kira-kira. Selamat datang di channel Tractaholic. Jadi kali ini gue mau ngetes motor guys. Ini fresh run ya. Cuma fresh run kali ini nggak bakalan bisa optimal dikarenakan gue ngoper giginya keras banget guys. Untuk ngoper gigi ini nih keras banget tuh. Ya kesep banget karena gue botolannya ada yang salah di bagian ringnya. Pokoknya ada yang salah di bagian botolan, entah di bagian karet ringnya atau apanya. Jadi motor tuh keras banget operannya. Akhirnya gue nggak bisa ngoper kalau gue nggak bisa ngoper nget, gue nggak bisa karena keras banget. Jadi rencananya gue cuma pengen tahu doang ini behave-nya gimana nih mesinnya dengan forkingan yang bisa dibilang forkingnya tebal dan juga kompresi primernya terlalu low. Nah, jadi kita coba ya. Tuh, settingannya gue tinggal bikin basah. Wah, gede banget ya. Kayaknya ada yang bocor ke apa ya?